Is that right? Oh, sorry. Yeah. It's too late. Thank you for reminding me. No. Yeah. And then the next is present continuous. So present continuous is a bit different. As we usually use present continuous to tell something that is going on at the right moment, or the moment that we are speaking, the moment of speaking, right? For example, we are learning English national curriculum this morning. Yeah? So we are doing something. Yeah. But we can also use present continuous tense to express the future. The future, but we call it a near future. But this time it is more arranged. I should say that it's a future arrangement or confirmed plans, something that you have already confirmed. For example, this is just an example. I'm not trying to promote a certain restaurant, but I know that it's good. Yeah? Tomorrow we are eating at Bali Nikmat. Yeah? Well, why are you so sure that you are eating at Bali Nikmat? Why? Because my brother already booked. Yeah? Last week. Well, because the restaurant is always busy, and there are many clients, people, not really clients, people, customers, yeah? People come and eat there, so we have to make a reservation or something like that, right? So tomorrow we are eating at Bali Nikmat. So we are certain my brother booked last week. So be going to and present continuous in terms of plans, intention, and for present continuous, that is future arrangements, are more or less the same actually. But for the present continuous, which is used for present future, for future events, is more arranged, confirmed, right? And then the number 4 is easy to note, that the present simple can also be used if we want to tell or to say something about the schedule or the timetable. My class starts at 8 tomorrow. Tomorrow future, but you use present simple. In fact, present simple, as we know, we use it for habitual actions or for the general truth. Telling about general truth. Yeah. And also after time expression, as soon as I get home, as soon as I get home, but I haven't gone home yet. Yeah? So as soon as I go home, I'll wash the dishes. So class, so that is the introduction. So let's have a look at this one. I'd like to share screen. Here you are, click. So these slides are in your LMS, right? Wait a minute, put it. Oh, sorry, click. Here you are, click, and here, click over here. So will for future prediction, that is the first use of, the first form of future. You use will for future predictions. Yeah. We apply will and infinitive. Infinitive itu kata kerja yang pertama. In sentences to refer to the future, we make prediction with will. Wow, let us listen to this. Nothing, click here. But I'm sorry, wait a minute. To continue. All right. So, all right, class. So let us continue. So we have already listened to the audio about the school in 2035, and then we just heard the prediction of Nostradamus about the age of human beings, and also some technology rapid advancements in the future. Okay,
And then latihan sudah. Let's go to module 14, module page 14. Say 14 finished. I have already explained it to you in page 14. Yeah, the table. Yeah, so the use of, I mean, the way you express the future. Yeah? You can use will, be, going to, present continuous, and present simple. Yeah, on page 14, there are 4 forms or construction at least, but each of them has a slightly different message or meaning. Okay, and then what shall we do? Oh yeah, now let's do it. So not only to conversation, yes, that's very good, Brilia. That's a good answer. But now everyone module. So let us focus to this one page. What page is it? Page 15. Now 15, and then page 15, activity 1. Activity 1. What is it? Complete the sentences with the appropriate verb forms referring to the future. Determine which one shows intention or plan. So if it shows, if you want to show intention or plan, you use be going to. Be consists of am, is, are. It depends on the subject. I am going to, you are going to, he, she, it is going to, right? Or if it is an arrangement, everything has been prepared and arranged, and you use present continuous. Continuous. If it is a spontaneous decision or prediction for the future, prediction, you use will, just like what we discussed just now, right? But if it shows timeable, then you use present simple. Okay. So number 10, do you think 4 or 5 minutes? Can you make it? What do you think, Brina? How much time do you need for doing the 10 numbers? Or have you already finished? 5 minutes? Okay. Okay, let's try 5 minutes. Yes, 5 minutes. All right, 5 minutes again. Oh, come on. If I turn the recording off and it will produce a sound like this. Okay, now 8:48. So by your computer box, so I think most of you have already finished, just 10 numbers. Activity 1. Remember, we are supposed to complete the sentences with the verb forms which refers or referring to the future. We need to decide whether we use be going to, present continuous, will, or present simple. Okay. So let's check it. Number, I think not make a confirmation. So let me ask Connie. Connie, have you already finished, Connie? Just give me your reactions if you have. Connie? Yes. Whoa. Yeah, really. I think you have already finished, and Grady, and also the others. Okay. Now, what about number 1? Number 1. Who wants to try number 1? Whoa, this is Carney. Yes, Carney. Yes, that's wonderful, Carney. Yeah, you've already written all. Okay. Yeah. Let's check. Yeah. Wow. That is so impressive. So number 1, Carney, would you please read number 1? If the audio system is okay. Okay, yes. Whoa, let's check it then. So that's why we check it, Carney, that you have already shown a great effort
All right, now, Carney, will you please read number 1? You look tired. Yeah. You look tired. Hold on. I will carry the bags for you. Wow, thumb up. That's wonderful. I think this is a spontaneous decision that you make. Yeah. For example, your friend comes and your friend looks very tired, and then he's carrying bags. Yeah. Oh, you look tired. I will carry the bags for you. So that is spontaneous decision. Then you use will, right? So class number one, will. In my lesson plan, it is written nilai PS. Wow, nilai PS. Is that so? Okay. Right. So number one. Do I have to write it down here? What do you think? Excel. Have you already got the answer for number 1? Excel. Hello, Excel. Number one sudah. Number 1 sudah tercatat. Yes. I will copy your answer, yeah, Carney, yeah. That's very good. You type it for me. Number 1 is correct. Yeah. Later I will. Yes, Erica. Wow, that's very good. So, Erica, would you please read number 2? Number 2. Yeah. Number 2. I am going to buy some novels at the new bookstore this evening. Yes, that's good. Yeah. So you, excuse me. So you have already planned. Yeah? You have a plan. You have an intention. So I'm going to buy some novels at the new bookstore this evening. Wonderful. Yeah. Just wait. Let me check. Yes, Erica answer is correct. What about the Carney? Yes, Carney, that's good. But Erica, you give numbers. So later I will copy this one. And then I'll share to everyone. Number 3 now. Number 3, yeah. Number 3. What do you think? Number 3, Brina. Yes, Brina. Oh, sorry. He is going to watch his friend's drama performance tomorrow. Yeah, that's okay. Acceptable. Yeah, you have already planned. Yeah, you have. You have a plan. You have the intention. He is going to watch his friend's drama performance tomorrow. Wonderful. Yes. Number 4. Number 4. What do you think, Valerie? Valerie. Yeah. Oh, how much time do we still have? Wait, the time in your. Whoa, 7 minutes. Wow. Okay, 7 minutes. So class in 7, what do you think this way? I think next week we are going to check it out together, right? So I'll put the score next week. So time is limited. So I'd like to give you the conclusion. So yeah, so let's say this is a kind of, I say a kind of homework. Actually, it's no homework. You have already done that one. We will check it next week and put into your daftar nilai. Okay, but today we only have 5 minutes. 5 minutes, yes, and then let's do the conclusion. Conclusion. Here you are. Conclusion. Sure. Okay. Here you are. Now, what do you think? Is it quite clear, or I need to expose it like this? Yes, but can't see this one. Okay, number 1. A timetabled event. Which one do you think? Timetable event. What is it, Carney? Which one? The match start. I'll see you. We are meeting. We will go. I'm going. Yo, further. What do you think? Yes, Carney. What is your answer? The orange one. We will go on a holiday. Is it timetable? So in a timetable, usually use present simple. You should remember that, Brilia. And come on, yes. What do you think?
which one? You just type it the beginning. The first two words, for example, the maths. I'll see. We are. We will. I'm your father, for example. Yes. Yes, Reina. Wonderful, Reina. Well, the maths timetable. The maths starts at 7:30. Timetable event terjadwal. And what about prediction in general? Prediction in general, is it prediction should be will, right? Will, yeah, wonderful. So we will go on a holiday to the moon one day. Oh, yeah. What about prediction made a oh, sorry, wait a minute. Yes, this is okay. Prediction made on present evidence. So chat, put it over here, chat. Yeah. So green one, we are meeting. Are you sure that one, Carney? Predictions. Wait a minute. Made on present evidence. So present evidence. Maybe you have done not quite well. You haven't done quite well in the test, and you think, wah, ini rasanya nilai saya jelek nih. What do you think? The green one, that is present continuous, so that is arranged. Yeah. The red one, thank you, Brina. Red one, I'm going to fail the exam. Oh no, a definite arrangement. So arrangement, that is what Carney answered. What do you think, Carney? Yes, that is true, Brina. We are meeting at 7:30. That is arrangement. Plan, intention, decision already made. Yeah. Wow, that's too bad. If what is it? The pink, the purple or the green? The green. What do you call it? So what color is it? Fuchsia? No. I'll see you at 7. That is a decision made at the time of speaking. For example, somebody is calling you, hey, I'm at the cafeteria now. Can you? Yes, okay. Yeah, all right. Your father and I, well, that is very angry father. Yeah. All right. And then last, of course, a decision, okay, made at time of speaking. Submit. Is that right? Whoa, yes, that's it. Very good. Yeah, stop share. Right, class? Okay, class, you've been wonderful students today. Thank you for your participation. I'm happy to teach in your class. So see you next week. So be prepared for activity 1, page 15. I'm going to get nilai PS next week. Okay, prepare well. Bye-bye. Before I say goodbye, and I've already said goodbye actually. So give me your reaction. All right, I'm off now. Thank you, everyone. God bless you. Shalom, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suaranya, Miss? Ya, silakan bisa open kamera. Oke, di sini apakah ada yang izin hari ini? Di sini berapa? 18 siswa ya? Di kelas ini. Oke, terima kasih anak-anak ya. Sudah open kamera ya. Hari ini kita ketemu lagi untuk pembelajaran seni budaya. Berarti minggu depan kalian sudah masuk di PTS ya? Minggu depan sudah mulai PTS. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Mari kita semua berdoa. Misalkan pimpin berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini, Bapak. Terima kasih untuk kesehatan bagi kami semua. Terima kasih untuk perlindungan-Mu semalam ya, Bapak. Saat ini kami akan memulai pembelajaran seni budaya. Bapak berkati setiap anak-anak-Mu, Bapak, dengan hikmat dan kepintaran. Kau juga memberkati setiap peralatan yang kami gunakan untuk berjalan dengan lancar.
Bapak kami menyerahkan pembelajaran hari ini dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini ada bunyi-bunyian ya. Ini Miss close dulu sebentar. Ya, ya, oke. Hari ini, kalau kemarin-kemarin kalian sudah menggambar ya. Nah, kalian sudah menggambar. Hari ini Miss mungkin akan berikan sedikit ulasan untuk PTS kita ya. Jadi untuk seni budaya, PTS-nya adalah sama seperti kemarin ketika kalian di semester 1, ya, di sana nanti untuk PTS-nya bentuk soalnya adalah uraian. Bentuk soalnya adalah uraian. Kalian diberikan waktu mengerjakan dan pengumpulannya itu adalah dalam 2 minggu. Artinya Miss akan upload soal dalam bentuk PDF. Nanti silakan kalian download soalnya, kalian kerjakan bebas kapan kalian bisa kerjakan. Kemudian kalian upload kembali untuk mengumpulkan PTS kalian, ya, hasil kerja dari kalian. Nah, Miss harapkan kalian bisa membuat jadwal sendiri untuk persiapan PTS masing-masing, ya. Buatlah jadwal sendiri, karena nanti kalau kalian mengerjakan di akhir-akhir semuanya, nanti itu akan membuat repot sendiri ya, karena kalau soal uraian pasti jawabannya panjang-panjang. Jadi buatlah jadwal kapan kalian harus mengerjakan, atau mungkin kalau sudah ada soal yang di LMS langsung segera dikerjakan ya. Nah, kalian silakan bisa segera dikerjakan. Nah, untuk minggu depan kita sudah PTS ya, sudah mulai PTS, jadi mulai tanggal 14 ya anak-anak ya. Tanggal berapa? Tanggal 14, betul ya? Jadi minggu depan itu sampai tanggal 25. Sampai dengan tanggal 25, itu kalian nanti PTS, setelah itu nanti ada rapot tengah semester ya. Oke, Miss harapkan untuk tugas-tugas yang di LMS yang belum dikerjakan, silakan bisa segera diselesaikan. Karena itu ada nilainya anak-anak ya. Jadi untuk menggambar itu nilainya adalah nilai keterampilan. Kemudian kalau untuk latihan-latihan soal itu adalah nilai pengetahuan. Latihan-latihan soal itu nilai pengetahuan. Nah, Miss harapkan untuk yang belum mengerjakan di LMS itu bisa dikerjakan. Jangan sampai gini, kalau ada tugas, di situ kan ada latihan soal, ada menggambar. Yang dikerjakan pilih-pilih salah satu aja deh gitu. Kalau salah satu nanti misalnya kalian mengerjakan hanya gambar aja, latihan soalnya nggak dikerjakan, berarti nanti tidak ada nilai pengetahuannya. Atau gambarnya sama sekali tidak dikerjakan, latihan soal terus yang dikerjakan. Nanti nilai pengetahuannya kosong. Kalau nilai pengetahuan kosong, itu nanti nilainya akan dikosongkan semua untuk seni budaya. Nah, jadi harus dikerjakan untuk tugas-tugasnya sebisa mungkin. Artinya gini, sebisa mungkin itu bukan asal-asalan ya. Artinya gini, tidak dituntut untuk semuanya bisa menggambar. Tapi paling tidak Miss akan menilai usaha kalian, ya. Contoh nih ya. Misalnya Miss saya nggak bisa menggambar, tapi dia membuat ragam hias beraturan itu misalnya boleh bebas berapa kotak, dibuatnya adalah kotaknya banyak, kemudian walaupun gambarnya tidak sempurna, tetapi Miss lihat dari perjuangannya ya, pasti di situ butuh waktu yang panjang ya, butuh tenaga yang lebih banyak kalau misalnya membuatnya lebih banyak, lebih detail, lebih kecil-kecil ya. Nah itu. Jadi Miss menilai usahanya juga gitu ya. Jadi tidak harus memang harus bisa untuk semuanya, tidak harus seperti itu ya. Semua sudah punya talent masing-masing. Oke, baik anak-anak, itu untuk PTS ya. Jadi tolong bisa disiapkan untuk PTS-nya.
Hari ini kita review sedikit untuk materinya. Jadi untuk materi PTS kalian ada 2, yaitu ragam hias pada bahan tekstil dan ragam hias pada bahan kayu. Ya. Kemudian nanti kita akan bahas kisi-kisinya. Siapa yang sudah lihat kisi-kisinya? Ada yang sudah, oke, semua sudah lihat ya kisi-kisinya ya. Di kisi-kisi itu hanya ada 5 soal anak-anak ya. Hanya ada 5 soal dan itu dari 2 bab. Nah, hari ini kita review sedikit untuk materinya ya. Misalkan share screen dari buku di sini. Untuk kalian bisa sambil buka buku yang ada di rumah ya. Oke, misalkan review dari bab 9, ini dari ragam hias pada bahan tekstil. Ya, di ragam hias pada bahan tekstil, poin yang kita pelajari adalah pengertiannya, kemudian jenis dan sifat bahan tekstil, kemudian teknik yang digunakan, jenis dan bahan pewarna pada tekstil. Nah, ini Miss review cepat saja ya, karena kalian pasti sudah sering Miss sempat jelaskan itu sampai beberapa kali. Di sini untuk teknik yang digunakan dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil itu adalah membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Ya, anak-anak ya. Jangan bingung dengan istilah penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ini sebenarnya artinya adalah sama dengan menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Ya, oke. Nah, dibuat istilah penerapan supaya lebih luas pengertiannya karena tidak hanya menggambar, ya, teknik yang digunakan. Oke. Nah, berikutnya bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun modern. Nah, kalian bisa lihat ini. Ini jalinan tenun. Tenunan ini seperti ini gambarannya ya. Oke. Ada yang dia vertikal, ada dia yang horizontal. Nah, ini beberapa contoh batik. Ini adalah contoh dari alat tenun tradisional ya. Karena ada banyak sekali alat yang digunakan, biasanya setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing dan juga bentuk alatnya berbeda-beda. Nah, kita pelajari jenis dan sifat bahan tekstil ya. Di sini yang kita pelajari 4 bahan tekstil saja ya, sebenarnya ada banyak sekali bahan tekstil. Kita pelajari 4 saja, katun, wol, sutra, dan tekstil dari bahan polyester. Kemudian sifatnya, kalau katun itu sifatnya adalah menyerap air, mudah kusut, lentur, dapat disetrika dalam temperatur yang panas. Kemudian wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Untuk sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Nah, bahan sutra ini banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Untuk tekstil dari polyester dan nilon, ini memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Ya, ini beberapa jenis dan sifatnya. Kemudian jenis dan bahan pewarna tekstil. Nah, di sini kalian jelaskan kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, jenis dan bahan pewarna tekstil, kalian jelaskan dulu. Ada yang alami, ada yang sintetis. Kalau yang alami itu dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Kalau yang sintetis itu dibuat menggunakan bahan kimia dan dibuat di pabrik. Sifat dari bahan alami adalah mudah luntur dan pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Sedangkan untuk sintetis ya, ini tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Ya, contohnya kain endek yang kita gunakan ini menggunakan pewarna alami. Jadi kain endek ini
tidak tahan panas. Artinya ketika dijemur langsung di bawah matahari itu dia warnanya jadi pudar. Makanya harus hati-hati ketika menjemur seperti kain endak, ya, itu tidak boleh langsung di bawah sinar matahari. Berikutnya teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, contoh penerapan ragam hias pada produk kaos oblong. Ini ada langkah-langkahnya ya di buku. Siapkan gambar rancangan, siapkan kaos oblong berwarna putih, pindahkan gambar rancangan ke permukaan kaos, selesaikan gambar rancangan, kemudian diberikan warna-warna yang menarik, setelah itu dikeringkan. Bisa menggunakan hair dryer atau dijemur. Nah, untuk menggambar dengan bahan tekstil, tahapannya buat sketsa, gunakan kayu triplek atau karton tebal, ya, diletakkan di antara kaos bagian depan dan bagian belakang, ya. Kemudian beri warna, kemudian keringkan. Ini, nah, perhatikan ya. Oke, itu untuk ragam hias pada bahan tekstil. Berikutnya ragam hias pada bahan kayu. Nah, yang dipelajari adalah penerapan ragam hias pada bahan kayu, teknik melukis, kemudian teknik menggambar, kemudian di sini juga alat dan bahan yang digunakan, ya. Nah, untuk ragam hias pada bahan kayu, kalian sudah menyebutkan ya contoh-contohnya apa yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini untuk teknik penerapannya ini ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Untuk yang ada di buku ini adalah menggunakan teknik mengukir, ya. Jadi alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu ada pahat, dan ada pemukul. Jadi ada pahat dan pemukul. Untuk pahat sendiri ini ada beberapa jenis, kita pelajari 4 jenis, ya. Ada pahat kuku atau pahat penguku, pahat lurus atau pahat penyilat, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol, pahat miring atau pahat pengot, ya. Untuk pahat kuku bentuknya lengkung seperti kuku manusia. Untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris, ya, maupun pecahan cawen. Pahat lurus ini berbentuk lurus, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Kemudian pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Kemudian untuk pahat miring atau pahat pengot, berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Ya. Untuk pemukul sendiri, ada yang dibuat dari besi, kemudian dari kayu, dan juga dari batu. Nah, di sini juga ada langkah-langkah mengukir pada kayu. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. 2, memilih ragam hias. Sebagai objek berkarya, 3, membuat sketsa. 4, memberi warna pada hasil gambar. Nah, kalau untuk teknik melukis, ini yang pertama menyiapkan bahan dan alat melukis, menyiapkan bahan kayu, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas, memindahkan gambar rancangan dari kertas ke permukaan kayu, kemudian menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Setelah itu memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Berikutnya kita mau mengenal tokoh seni rupa, ya, tokoh seni rupa yang bernama Bapak Widayat, ya. Bapak Widayat ini adalah seorang pelukis pemandangan dan bercorak moi indi.
Seperti kebanyakan pemuda ketika masa pergerakan kemerdekaan, ia ikut dalam barisan kaum pergerakan. Keahlian melukisnya tersalurkan dalam pembuatan poster-poster propaganda anti Belanda. Ya, beliau ini lulus tahun 1954. Wow. Ya. Lalu mengajar di akademi tersebut sampai pensiun di tahun 1988. Nah, Bapak Widayat ini pernah berkesempatan mengunjungi Jepang untuk mempelajari penataan taman dan pembuatan keramik selama 2 tahun, ya, yaitu tahun 1960 sampai 1962. Nah, untuk karya Bapak Widayat ini, beliau mengolah kekuatan penataan ragam hias yang sungguh teliti seperti yang terlihat dalam tradisi hiasan batik dan seni ukir tradisional. Kemudian memadukannya dengan konsep komposisi dan cita rasa warna modern. Karena itu karya-karyanya dijuluki sebagai lukisan bercorak dekoratif magis. Ya. Beliau juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah tahun 72, kemudian yang mendapatkan hadiah utama dalam Biennale Seni Lukis Indonesia, ya, dan juga penghargaan budaya upah pradana dari Pemda Jateng, ya. Jadi ada penghargaan yang sudah diraih. Oke, baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk review materinya, tidak ya? Kalau tidak, Miss lanjut ke kisi-kisi ya. Kalian boleh sambil buka kisi-kisi masing-masing. Bagi yang semua sudah dapat ya. Nah, di sini untuk kisi-kisi. Kisi-kisi materi kita adalah ragam hias pada bahan tekstil dan ragam hias pada bahan kayu. Untuk ragam hias pada bahan tekstil, di situ menjelaskan jenis dan sifat bahan tekstil, kemudian menjelaskan jenis pewarna yang digunakan dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil, kemudian menyebutkan tahapan dalam penerapan ragam hias pada kaos oblong. Ya, menyebutkan tahapan dalam penerapan ragam hias pada kaos oblong. Ya, nanti jangan khawatir karena ada bacaannya. Kalian bisa lihat di bacaan ya. Kemudian ragam hias pada bahan kayu, ini ada dua soal. Menjelaskan peralatan yang digunakan dalam penerapan ragam hias pada bahan kayu, kemudian menjelaskan langkah-langkah melukis ragam hias dari produk bahan kayu. Jadi semuanya ada 5 soal. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Sudah mengerti ya semua ya? Ya. Kalau sudah mengerti, kita ada latihan soal persiapan untuk kalian PTS ya. Miss akan tulis di bagian chat for everyone. Jadi ini ada 4 soal. Oke, sebentar untuk soal yang lain. Miss kopikan langsung di chat for everyone juga ya. Jadi soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan alat yang digunakan dalam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, sebutkan
langkah-langkah dalam membuat ragam hias pada bahan kayu dengan teknik melukis. Oke. Anak-anak ini silakan kalian boleh kerjakan di buku, boleh kerjakan di dokumen, ya. Kalian sebentar upload di LMS Tunas Daud. Miss akan buka di LMS Tunas Daud. Ya, ini Miss masih hide, masih disembunyikan untuk soalnya. Jadi kalian bisa kumpulkan di LMS-nya. Sebentar. Ya, silakan bisa dikerjakan dulu yang ini. Kalian boleh kerjakan di Word atau boleh di buku ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, Brina. Boleh lihat modul atau bukunya? Boleh lihat bukunya, Miss? Boleh, silakan. Bisa boleh lihat di bukunya ya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa dikerjakan dulu. Nanti diupload di LMS ya. Miss masih buka untuk di LMS-nya. Kalian harus ingat bahwa 1 derajat itu adalah 60 menit dan 1 menit itu adalah 60 detik. Ini sama seperti halnya pada jam. 1 jam itu 60 menit, 1 menit pastinya 60 detik ya. So, bagaimana kita akan mengerjakan soal seperti ini? Perhatikan baik-baik. Oke, sebentar ya. Ini Miss Devi nggak bisa nulis. Sebentar, tunggu 1 menit aja ya. Miss Devi perbaiki tempat untuk nulisnya ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika kita mengerjakan soal ini. Oke, malah sekarang nggak mau ya. Sebentar. Oke, Miss Devi pakai ini aja ya, pakai mouse aja. 6 ditambah 5 itu jatuhnya 11. Jadi taruh 1 di sini, sisanya di sini. Ya. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3 dapatnya 8. Berarti kalian tulis 8 di sini. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham, ini penjumlahan biasa ya. Tinggal isi menitnya. 4 tambah 7, 11. Di sini 1, simpan 1. Ini adalah penjumlahan yang beda-beda. Menit kamu tambah dengan menit, derajat kamu tambah dengan derajat. Jangan nanti di sini misalnya hasilnya 120, terus satunya kamu taruh sini. Enggak. Tetap semuanya ditulis di sini. Jadi satu-satu dulu ngerjainnya. Seperti kalian membagi. Nih, ini dulu dikerjain. Ya, selesai di sisi kanan, baru kalian kerjakan di sisi kiri. Berarti tinggal 1 tambah 2, 3, tambah 5, 8. 81 derajat. Nah, di sini kita lihat bahwa 1 derajat itu hanya boleh sampai 60 menit. Ini lebih. Bisa pindah ke sini ya. Ini lebih. Sehingga, perhatikan baik-baik. 81 derajat. Ini sedikit kesulitan ya, tapi ini nggak bisa ya ininya. Dengan 81 menit. Oke. Nah, di sini dia harus 60.
Miss Devi akan kurangi dia dengan 1 derajat, yaitu 60. Miss Devi akan kurangi dia dengan 60. Kurangi, sorry. Miss Devi akan kurangin dia, berarti di sini dapat 1, di sini dapat 2. 21 menit. Ini masih 81. Perhatikan baik-baik. Miss terus 60 yang Miss Devi ambil ini, yang Miss Devi keluarkan, nasibnya bagaimana? 60 menit itu sama dengan berapa derajat? 1. Letakkan dia di tempatnya derajat. Jadinya bertambah derajatnya. Tambah. Ini 21-nya tetap. Ini dapatnya 82. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dia gimana, Kelvin? Tidak, Miss. 60-nya dapat dari mana? 60 karena dia tidak boleh lebih dari 60. Ini kan 81, lebih dari 60 kan? Sehingga kita keluarkan sebesar 60 supaya Miss Devi bisa pindahkan ke derajat. Supaya Miss Devi bisa pindahkan ke sini. Ibarat katanya ini. Ada kelas 7A, 7B, dan 7C. Masing-masing kelas isinya ini 18. Ini 17. Ini dapat 10. Masing-masing kelas harus tidak boleh lebih dari 15. Tidak boleh lebih dari 15. Sekarang 7A ini lebih. Berarti 3-nya harus Miss Devi pindahkan kan? 3 anak Miss Devi pindahkan kemana? Ke sini. Ini juga 17 lebih. Miss Devi pindahkan ke sini. 2. Berarti ini sudah 15, 15, 15. Karena ini lebih dari 60, maka Miss Devi pindahkan ke kelas selanjutnya. Pindahkan ke sini. Tapi di kelas ini, di kelas derajat punya aturan bahwa 1 derajat itu harus 60 menit. Dia boleh pindah dengan catatan 60 menit. Kalau dia hanya 20 ya nggak bisa. Ini kan menit, harus diubah ke derajat supaya sama-sama derajat. Jadi Miss Devi harus pindahkan 60. Miss Devi harus kurangkan 60 supaya dapat 1 derajat. Baru satunya ini Miss Devi bisa pindahkan ke tempatnya derajat. Sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak kita coba ya. Kita coba misalnya Miss Devi punya, Miss Devi ini susah banget ya jadinya ya. 36 derajat. 47 menit, 20 derajat, 51 menit. Coba ditambahkan ya. Sambil kamu menambahkan, Miss Devi coba pergi ke kelas sebelah, Miss Devi coba ganti alat tulisnya ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Oke, sudah bisa. Silakan dikerjakan, dapat berapa hasilnya?
Ada yang dapat 56 derajat, ada yang dapat 57 derajat. Ada yang dapat 31 derajat, ada yang dapat 38 derajat. Yang mana yang benar? Yang jawab itu ada Karni, ada Excel, ada Wina, ada Brilia, ada Emi, ada Erika. Yang lain kemana? Leo, itu jawabannya apa tuh? Hanya satu, kan jawabannya harusnya dua. Ada Brina. Oke, thank you Leo. Ada Leo. Oke, ada Kelvin. Ada Grady. Grady itu apa ya? Jawabannya harus ada dua, kayak tadi. Kamu mendengarkan Miss Devi atau tidak? Oke, ada Reina. Yang lainnya mana? Oke, Cisha. Oke, ada Kenneth. Horizon mana? Horizon, kamu nggak ngerjain? Masih bingung. Kenapa nggak tanya tadi? Marvel? Ya, Miss. Lagi ngitung, Miss. Oke, Miss Devi bahas saja ya. Perhatikan baik-baik. 7 ditambah 1 dapatnya 8. 4 ditambah 5 dapatnya 9 menit. 6 ditambah 0 dapatnya 6. Ini derajat ya. 3 ditambah 2 dapatnya 5. 56 derajat 98 menit. Bolehkah Miss Devi jawab seperti ini? Tidak, Kenapa tidak? karena menit itu maksimal 60. Iya, oke, pintar. Ingat, tempatnya menit itu maksimal adalah 60 menit. Maksimal 60. Kalau lebih, maka jika lebih harus dikurangi 60. Kita akan kurangi dia dengan 60. 60 menit. 8 dikurangi 0 dapat 8. 9 dikurangi 6 dapat 38. Nah, sekarang ini menitnya sudah berkurang. 60 yang kita kurangin ini taruh di mana? Yang kita keluarin dia, kita taruh di mana? Kita taruh di derajat. Kita oper ke sini. Tapi lihat, lambangnya berbeda. Ini lambang derajat, ini lambang menit. Kita ubah dari menit ke derajat. 60 menit berapa derajat? 60 menit 1 derajat. 1 derajat.
1 derajat sekarang kita pindahkan ke tempatnya derajat. Artinya kita tambah dia. Kalau tadi di sini kurang, di sini tambah. 6 ditambah 1 dapatnya 7, ini dapatnya 5. 57 derajat 38 menit. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Excel, ada pertanyaan? Tidak, Miss. Sudah tahu salahnya di mana? Excel udah tahu salahnya di Sudah, mana? Miss. Oke. Sudah. Grady, Sudah, Miss. Marvel, Miss? kamu ada pertanyaan? Tidak. Horizon ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Ya. Sudah paham? Ya. Ini sama kayak yang contohnya. Iya, sama kayak contohnya. Oke, teman kalian tadi ngechat Miss Devi. Dia mau leave karena layarnya hitam, tapi sampai sekarang belum masuk ya. Sedangkan Miss Devi mau latihan sekali lagi, setelah itu kita akan cari nilai ya. Jadi disampaikan kepada teman kalian di grup. Oke? Miss Devi sekali lagi ya, kasih kalian latihan ya. Silakan kirim jawabannya di chat. Miss Devi punya 38 derajat. 51 menit. Setelah itu Miss Devi akan buat 47 derajat. 09 menit. Silakan dijumlahkan. Silakan kirim jawabannya di chat ya. Oke. Miss Devi sudah terima satu. Ada Excel, ada Brilia, ada Leo, ada Wina, ada Karni. Karni kamu dapat dari mana tuh belakangnya? Cek lagi. Ada Amy, ada Valerie, ada Grady. Grady, kok kamu bisa dapatnya selalu beda, Grady? Tadi bilang sudah oke, paham. Kalian dapatnya beda lagi. Ini kayak mana nih? Ada Wina, ada Kani, ada Amy, ada Valerie, ada Erika, ada Kelvin, ada Rena, ada Horizon. Oke, Miss Devi bahas ya. Miss Devi mau tanya, pernah nggak kalian punya handphone kan masing-masing? Nah, Miss Devi mau tanya, tolong dijawab ya. Pernah nggak kalian lihat di handphone kalian menit, terutama menit ya? Misalnya jam 12.60. Pernah nggak kelihatan seperti ini? Di handphone kalian? Enggak, Miss. Enggak. Itu di handphonenya Brina. Siapa tahu di handphone temennya kelihatan. Di handphonenya Excel, pernah nggak lihat ada jam kayak gini Excel? Pernah. Kayaknya. Oh pernah, oke. Jangan kayaknya, pernah atau enggak? Pernah banget saya. Siapa tahu handphone kita beda. Mungkin Miss Devi mau tanya, Kenes, pernah nggak di handphonenya Kenes ya, atau di laptopnya, di komputernya, di tempat lain lah gitu ya, ngelihat jam itu adalah jam 13.60, pernah nggak?
Pernah? Oh, enggak pernah. Oke. Oh, di Kenes ini agak gerebek-gerebek suaranya ya yang tersampaikan ke Miss Devi. Jadi agak pecah gitu ya. Itu yang membuat jadinya kedengarannya agak ngeblur suaranya. Emi pernah nggak lihat jam itu 17.60? Enggak, Miss. Enggak. Kalau 17.59 pernah nggak? Pernah. Pernah. Habis 17.59 dia berubahnya gimana? Langsung ke 18.00. 18.00. Kok nggak ditulis 60? Kenapa di jam kita nggak ada 60? Di jamnya Miss Devi juga nggak pernah sih. Ini Miss Devi nggak tahu, makanya Miss Devi mau tanya, siapa tahu di jam kalian ada gitu kan. Grady, pernah nggak lihat jam seperti ini? Tidak, Miss. Tidak, oke. Miss Devi mau tanya sama Kelvin. Kelvin, Ya. pernah nggak di jammu ada jamnya 60-nya kelihatan? Enggak. Enggak, oke. Wina, Ya, Miss. pernah nggak? Enggak. Enggak. Erika, pernah nggak seperti ini kejadiannya Erika? Enggak, Miss. Enggak, oke. Nah, sekarang kita kerjakan ya. 9 ditambah 1, 10, simpen 1, 6. 60 menit. 8 ditambah 7, itu dapatnya 15, simpen 1. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 1, dapatnya 8. 85 derajat. Miss, apakah ini benar? Benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Hello, perhatikan. 60 derajat, 60 menit berapa derajat? 1 derajat. 1 derajat. Artinya Miss Devi bisa pindahkan ke sini. Sesama derajat. Berarti jawaban yang tepat adalah 86 derajat. Selesai. Oke? Oke? Oke. Oke ya. Kenapa di jam kita tidak ada 60? Karena 60 ini sudah masuk jam. 60 menit itu adalah 1 jam. Makanya dia langsung jadi 18.00. Enggak lagi 17.60. Ya, enggak ada. Selama ini Miss Devi enggak temukan. Habis 59 langsung dia ke jam berikutnya. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Tidak, oke. Miss, kenapa derajat boleh sampai 80-an sampai ratusan? Karena derajat, patokan tertingginya adalah 360 derajat. Ini adalah 1 kali putaran. Ya, jadi dia hanya boleh sampai di 360 derajat. Oke ya. Oke, Miss Devi punya waktu 5, 10, 15 menit lagi. Oke. Kalau begitu oke, perhatikan baik-baik. Silakan siapkan catatan kertas kalian, peserta kalian, ya. Miss Devi punya 2 soal. Oke, Miss Devi punya 3 soal, Ding. Cukup nggak ya waktu? 2 soal aja deh ya. Miss Devi punya 2 soal, ya. Nanti Miss Devi akan bahas. Setelah itu, silakan dengan kejujuran kalian berikan Miss Devi berapa salahnya. Miss Devi tidak tahu apa yang kalian perbuat di sana, tetapi ingat Tuhan tahu. Ya, ingat Tuhan tahu. Jadi jangan berlaku curang dan jangan berbohong. Itu saja. Miss Devi berusaha mempercayai kalian. Ya, silakan dikerjakan. Kalian mengerjakan dalam waktu mungkin 7 menit udah selesai, ya.
Silakan dikerjakan. Horizon, itu nomor 1 sama nomor 2 sama gitu? Bukan, salah nomor 2 itu yang Benerin dong kamu ngirim. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 orang yang ngirim dan 3-tiganya jawabannya berbeda. Ingat ya, 60 yang kamu kurangin itu kamu oper ke derajat. Jangan sampai kamu lupa mengoper. Yes. Ya, kirim aja ke chat biar Miss Devi bisa tahu siapa yang belum. Kenapa Brina ya? Tadi saya mau tanya ini apa harus dikirim di chat atau enggak? Oh, kirim aja nak ya. Yang ngirim itu ada Horizon, ada Karni, ada Excel, ada Brilia, ada Valerie, ada Rena,
Ada Amy. Ada Erika. Ada Kelvin. Ada Kenneth. Ada Brina. Ada Leo. Ada Wina. Oke, ada Kimi. Yang belum? Miss Devi tunggu. Grady. Oke. Informasiin ya, Cesia nih keluar, barusan keluar ya, baru Miss Devi mau panggil Cesia. Kalau dia nggak masuk, dia nggak ngerjain, Miss Devi nggak kasih nilai loh ya. Ayo, siapa yang belum? Marvel? Marvel? Ya, Miss. Kamu udah ngirim belum? Oh ya, saya kirim di chat ya, Miss ya. Iya, di chat. Misal mau Ya, Miss. pakai Bentar. paket. Grady? Grady? Yap, udah baru juga dikirim, Ya, Miss. sudah. Grady? Yakin jawabannya? Apa Grady jadi lupa yang bagian pas udah dikurangin semua itu, Miss? Ditambahin semua itu harus diapain? Udah agak lupa, langsung lupa lagi, Miss. Kamu gimana nih? Tadi Miss Devi udah tanya nih. Ayo. Oke, udah semua ngirim. Ingatkan sama Cesia ya. Miss Devi nggak tahu nih Cesia nih gimana sih? Kenapa setiap pembelajaran seperti ini gitu ya? No respon. Oke, Miss Devi akan bahas. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 1, 7 ditambah 2, 9. Ini penjumlahan biasa. 3 ditambah 5 itu dapatnya 8. Sekarang lihat. Yang derajat 2 ditambah 4, 6. 3 ditambah 1, 4. 46, 89. Perhatikan baik-baik. 89 ini lebih dari 60. Sehingga Miss Devi harus kurangi dia dengan 60. Karena dia harus maksimalnya itu adalah 60. Miss Devi kurangi dia dengan 60. Kenapa dikurangi 60? Karena Miss Devi akan bawa dia ke derajat. Syarat derajat itu adalah harus 60 menit baru bisa masuk di derajat. Miss Devi akan kurangi. 9 dikurangi 0 dapatnya 9. 8 dikurangi 6 dapatnya 2. 29 menit. 60 menit ini sama dengan 1 derajat. Tinggal ditambah, dapatnya 47 derajat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Grady ada pertanyaan? Itu batasnya itu cuma boleh ditambahin 1 lagi gitu, Miss? Tidak. Kalau dia sampai 120 berarti nguranginnya 2 kali. Kalau ini masih lebih dari 60, kurangin dia lagi dengan 60. Berarti kamu di sini nambah 1, di sini nambah 1. Setiap ada 60, kamu ganti dengan 1. Oke, udah. Oke, sekarang Miss Devi lanjutkan. Nomor 2.
Oke, thank you Wina. Nomor 2, 8 ditambah 2 itu 10, simpan 1. 5 ditambah 4, 9. 9 ditambah 1, dapatnya 10. 100. Jangan satunya disimpan di sini. Tulis tetap 100 menit. Karena menit dan derajat beda penjumlahannya. 0 ditambah 2 dapatnya 2. 6 ditambah 4 dapatnya 10. Ini lebih. Kurangi dengan 60. Dapatnya 40. 60 menit itu sama dengan 1 derajat. Kamu jumlahkan. Dapatnya 310. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, sebutkan betulnya. Horizon. Hah? Betul berapa? Sorry, salah berapa? Salah 1. Salah berapa? 1. Salah 1. Miss Devi cek jawaban kamu. Dari mana kamu dapat salah 1? Sedangkan kedua jawaban yang kamu kirim itu salah. Kamu jawaban yang mana ini? Aku apa yang ini? Salah Nomor 1 nomor. 19 derajat 40 menit, nomor 2 19 derajat 40 menit. Terus kamu ada ngirim di nomor 1 40 derajat 29 menit. Jadi kamu pakai yang mana? Yang atas. Terus Aku nomor salah 2-nya? taruhnya. Oke. Yang nomor 2 yang Yang bawah. 9. Berarti salah ya nomor 2 ya? Ya. Oke. Karne. Ya, Miss. Salah berapa? Nggak ada salah. Oke. Excel. Salah dua-duanya, Miss. Oke. Dilia. Nggak ada salah, Miss. Brilia. Nggak ada salah. Brilia, suara kamu kecil sekali. Boleh chat Miss Devi? Brilia, tolong chat Miss Devi ya. Valerie. Nggak ada salah, Miss. Rena. Nggak ada salah, Miss. Amy. Salah 1, Miss. Erika. Nggak ada salah, Miss. Kelvin. Nggak ada salah. Kenneth. Kenneth boleh chat Miss Devi karena suaramu bias jadinya. Bisa chat Miss Devi, Kenneth, karena suara yang nyampe ke Miss Devi itu bias. Brina. Nggak ada salah. Leo. Benar semua. Wina. Nggak ada salah. Kimi. Benar semua. Cesia nggak ada. Grady. Salah semua. Oke, Cesia nggak ada. Oke. Ada yang belum Miss Devi panggil? Marvel. 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 Semua bisa dengar suara Miss Devi? Grady bisa dengar suara Miss Devi? Bisa, Miss, jelas. Sip. Miss Devi pindahkan Marvel ke waiting room ya. Oke. Oke. Miss Devi sudah membuat daftar nilai ya. Silahkan kalian belajar lebih giat lagi ya. Kalau nggak ngerti silahkan dilihat di link YouTube kalian ya tentang materi ini gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan open your camera.
Brina, Excel, Horizon, Brilia, Wina, Karne, Kimi, Valerie. Semua sudah kecuali Cesia ya yang belum mendapatkan nilai. Miss Devi minta tolong kepada perangkat kelas untuk menyampaikan ya. Untuk Cesia nanti bisa menghubungi Miss Devi secara pribadi. Oke ya? Oke. Untuk pelajaran matematika saat ini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Miss Devi akan tutup hari ini ya. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat menyelesaikan pembelajaran matematika dengan baik ya Bapa. Mari lengkapi kami dengan kecerdasan dan kepintaran yang hanya berasal daripada-Mu saja. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain ya Bapa. Biarlah kami, kehidupan kami, kecerdasan yang Kau berikan kepada kami, kepintaran, inovatif, kreativitas yang Kau berikan kepada kami dapat mendatangkan berkat bagi diri kami dan bagi orang lain yang ada di sekitar kami ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak yang berguna ya Bapa, bukan anak-anak yang pasif dimanapun kami berada. Kami serahkan pembelajaran selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you buat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih bisa menikmati hari Tuhan yang baru dan kami masih bisa beraktivitas dengan baik. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran IPS, kiranya Engkau memberkati, menolong kami agar apa yang kami pelajari, kami boleh mengerti, memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, nah Miss Irma sampaikan dulu, untuk PTS, ya, itu mulai minggu depan. Miss Irma, Ya. Brina di waiting room. Kenapa Wina? Brina di waiting room. Oh, ya, oke. Miss Irma nggak sempat nulis itu sebentar ya. Miss Irma ambil PowerPoint dulu. Bab 4. Brina, oke. Oke, Miss Irma mohon izin share screen ya anak-anak. Silahkan semua memperhatikan dengan baik. Sudah terlihat semua? Sudah, Miss. Ya. Sebentar, mohon maaf ya. Ini mumpung mereka juga pasti memasak atau mengolah bahan makanan untuk mereka makan. Nah, dari situ pasti menyisakan sampah. Sampah-sampah itulah mereka kumpulkan dan akhirnya menumpuk menggunung, itulah namanya Jochen Modinger ya, Wina. Oke, baik, Miss. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bagi yang sudah paham, tolong berikan reaction sekali lagi. Oke. Yang lainnya, apakah ada di tempat? Oke, berarti sudah paham ya sebagian besar, meskipun ada juga yang tidak merespon. Nah, sekarang Miss Irma mau minta kalian aktifkan semua kameranya dulu. Aktifkan semua kameranya. Miss Irma mau tanya Amy, zaman di mana kulit bumi masih sangat panas, belum ada kehidupan di atasnya, itu disebut apa? Disebut zaman apa, Amy?
Kulit bumi masih sangat panas sekali. Sehingga belum ada kehidupan di atasnya. Itu zaman apa, Emi? Zaman arkaikum. Ya, zaman arkaikum. Betul. Kemudian zaman di mana awal mula kehidupan pertama manusia ada di muka bumi, itu zaman apa namanya, Kenneth? Apa tadi? Zaman di mana awal pertama kehidupan manusia di muka bumi itu disebut zaman apa? Ya. Mungkin Karni bisa membantu Kenes. Zaman apa namanya Karni? Awal mula Jadi kehidupan. pertanyaan apa, Bu? Awal mula kehidupan manusia itu disebut zaman apa? Kan dibagi dua lagi. Nah, dibagi duanya itu udah zaman apa namanya? Zaman kehidupan manusia ada di muka bumi awal, itu disebut zaman apa, Karni? Zaman kuartir. Ya, zaman kuartier. Ya. Selanjutnya, Brina, zaman di mana manusia tinggalnya berpindah-pindah atau nomaden itu disebut zaman apa, Brina? Paleolitikum. Ya, Paleolitikum. Selanjutnya, Brilia, zaman di mana, Brilia, sampah dapur itu disebut apa, Brilia? Sampah dapur di zaman Mesolitikum itu disebut apa, Brilia? Brilia. Kalau itu Mister Ma mau pindah ke Leo. Leo. Sampah dapur itu disebut apa, Leo? Modding. Joken, Nger. modinger. Apa coba ulangi, Leo? Joken Modinger. Iya, joken modinger. Kalau gua tempat manusia tinggal saat itu, sebut apa, Excel? Excel? Lupa, Miss. Apa disebut apa itu gua tempat manusia tinggal saat itu? Excel. Abris? Ada yang mau membantu Excel menjawab? Erika mungkin? Abris, sos, Roach. Jangan sampai lupa anak-anak ya. Memang agak sulit pengucapannya ya ini ya. Nanti dilatih saja. Abris, sos, Roach ya, dan Joken Modinger. Kemudian zaman di mana manusia mulai mengenal bercocok tanam itu disebut zaman apa, Wina? Neolitikum. Ya? Neolitikum. Mereka sudah ya bisa Neolitikum, bisa juga Mesolitikum ya, mereka sudah mengenal bercocok tanam. Nah, kemudian dua pertanyaan lagi. Zaman di mana terdapat hewan berukuran besar dan juga dikenal banyak ditemukan hewan reptil pada zaman itu disebut zaman apa, Cesia?
Cesia? Cesia, dengar suara Iya. Miss Irma, Cesia? Iya. Zaman di mana ada hewan yang berukuran besar dan dikenal banyak ditemukan reptil pada zaman itu disebut zaman apa, Cesia? Oke, Miss Irma beralih ke Rena. Zaman Oke, Mesozoikum. ada Wina. Iya, ya. Sebentar ya. Miss Irma bingung jadinya. Wina, raise hand. Mungkin membantu Cesia menjawab. Silakan Wina. Zaman Mesozoikum. Ya, Mesozoikum. Kemudian zaman punahnya reptil itu di zaman apa, Rena? Zaman Neozoikum. Ya, Neozoikum. Nah, semua sudah paham. Oke. Nah, Miss Irma minta tolong aktifkan semua kameranya sebentar. Kita akan tutup pertemuan IPS kita hari ini. Jadi, oke. Brilian, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mempelajari hal baru, kami boleh mendapat informasi baru mengenai seputaran materi IPS. Tolong kami, biarlah apa yang kami pelajari ini kami boleh memahami dengan baik, dan di pertemuan berikutnya kami boleh belajar juga dengan keadaan sehat, dan semua berjalan lancar turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke depan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Bye, Miss. Thank you. God bless you. Terima kasih anak-anak. Silakan boleh istirahat.